Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang analisis pasar. Studi pasar digunakan untuk menentukan supply dan demand yang mengamati hal-hal berikut ini. Lingkup dan kedalaman analisis pasar tergantung dari apakah suatu lahan atau properti sudah dikembangkan atau belum. Berikut ini adalah step analisis properti yang belum dikembangkan. Sedangkan ini adalah step analisis properti yang sudah dikembangkan. Proses pengembangan properti yang pertama yaitu gagasan, yang kedua studi kelayakan dan persiapan proyek, ketiga perencanaan dan perancangan, keempat analisis pembayaran dan kontrak, kelima konstruksi, dan yang terakhir adalah pemasaran. Berikut ini adalah proses pengembangan properti dalam konteks analisis pasar. Model konsep analisis pasar dan analisis kemampuan pasar properti dibagi menjadi dua, yaitu mikroanalisis dan makroanalisis. Makroanalisis contohnya adalah dampak kebijakan fiskal terhadap perkembangan properti, sedangkan mikroanalisis contohnya adalah kondisi lingkungan dari properti tersebut. Selanjutnya ada penerapan analisis pasar. Jadi, analisis pasar properti umumnya diterapkan pada 3 jenis situasi. Yang pertama, pengguna mencari lahan yang tepat. Contohnya adalah ketika kita punya uang, lalu kita butuh tanah, dan kita membeli tanah tersebut. Yang kedua, lahan yang mencari pengguna yang tepat. Contohnya ada pada kasus lelang. Tanah yang seharusnya tidak dijual, tapi dipaksa untuk dijual. Yang ketiga, investor yang mencari lahan dan pengguna yang tepat. Dan itu masuknya sudah ke ranah investasi. Kemudian, ketika sudah masuk analisis pasar properti, itu kontribusinya untuk siapa saja? Nah, yang pertama untuk pengembang atau developer. Yang kedua, untuk perencana fisik seperti arsitek. Yang ketiga, penilai properti. Yang keempat, pengelola properti. Yang kelima, divisi pemasaran. Yang keenam, penyantun dana atau investor. Yang ketujuh, dinas tata kota, dan yang terakhir ada analis keuangan. Selanjutnya, untuk memudahkan membuat analisis pasar, ada 7 pertanyaan dasar yang harus dijawab. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Kemudian ada 6 langkah kerja dalam analisis pasar. Yang pertama ada Property Productivity Analysis. Itu untuk menganalisis potensi dari lahan yang akan dikembangkan. Yang kedua ada Market Delineation. Untuk mengidentifikasi pasar yang terkait dengan objek lahan yang akan dikembangkan. Yang ketiga ada Demand Analysis and Forecast. Untuk menganalisis permintaan baik saat ini maupun yang akan datang. Yang keempat, ada Competitive Supply Analysis and Forecast untuk menganalisis persediaan saat ini dan yang akan datang. Yang kelima, ada Supply and Demand Study untuk menganalisis bagaimana hubungan antara permintaan dan persediaan. Dan yang terakhir, ada Capture Estimation untuk mengestimasi seberapa besar pasar yang bisa diserap oleh objek penilaian.